kita kenal sekarang. Kenapa cerita ini penting? Karena ini ngajarin kita sejarah apa sih asal-usul BUMN di Indonesia. Kalau sepemahaman dan opini gua, BUMN Indonesia lahir bukan dari logika siapa yang paling kompeten buat ngelola aset negara, tapi dari logika siapa yang paling punya kuasa untuk memegangnya. Dan dari titik itu sebenarnya polanya tuh nggak pernah benar-benar hilang. Karena ini diperkuat pas Soeharto formalisasi pola ini lewat dui fungsi ABRI. Walaupun reformasi 98 itu dihapus, rakyat tuh menang sebenarnya secara formal. Tapi insentif di baliknya itu nggak pernah dihapus. Karena setiap presiden baru, siapapun orangnya, tetap punya pendukung yang perlu dibalas jasanya. Tetap punya koalisi yang punya hutang politik. Kita semua udah tahu lah cerita ini. Dan ibaratnya, ratusan kursi di BUMN yang lahir dari logika kekuasaan itu available, tersedia untuk dibagi-bagi. Yang berubah itu sebenarnya cuma kostumnya. Yang sebelumnya dari pangkat militer ke kartu relawan dan afiliasi partai. Secara roh, itu sebenarnya persis sama zaman 1957. Dan gue harus jujur, ini bukan soal Prabowo jahat, Soeharto jahat, atau siapapun jahat. Ini soal sistem yang dari lahirnya tuh emang nggak pernah dirancang untuk nyaring yang paling kompeten. Inilah seremnya budaya yang sampai sekarang belum ada yang cukup kuat semacam Thanos untuk mengubah semua itu. Tapi kalian penasaran apa sih? Pernah nggak Indonesia coba pakai sistem yang berbeda, yang radikal, orang-orang kompeten doang yang boleh masuk? Jawabannya pernah.